Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah, sahabat RRN TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, beruntunglah orang-orang yang mampu menjaga lisannya, dapat mengendalikan lisannya walau dalam keadaan marah sekalipun. Ketahuilah, setiap kalimat yang terucap, yang keluar dari bibir kita, apabila tidak berorientasi dengan kalimat-kalimat Allah, ingat kepada Allah, luluh, sia-sia. Diam tanpa berpikir adalah lengah. Penglihatan tanpa perhatian adalah permainan. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang selalu menjaga lisannya, yang mana senantiasa lisannya berorientasi dengan kalimat-kalimat Allah, dengan zikrullah. Diamnya tidak kosong dari berpikir, dan penglihatannya mengandung pengertian yang dalam. Hadirin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sedikit bicara banyak bekerja, itulah semboyan. Sedangkan orang munafik banyak bicara, pelaksanaannya kosong. Jadi kita tinggal pilih yang mana. Apakah kita termasuk orang yang sedikit bicara banyak bekerja? Apakah segolongan orang munafik yang selalu banyak ngomong tapi kurang dalam beraktivitas, kurang dalam bekerjanya? Ketahuilah, kebodohan akan tampak nyata terhadap 6 perkara. Yang pertama, apabila marah tidak pada tempatnya. Seseorang marah bisa kepada orang lain, bisa kepada hewan atau kepada apapun, benda-benda, dimarahin, yang sehingga tidak tepat sasaran marahnya. Itulah salah satu ciri orang bodoh. Nah, yang kedua, hadirin rahimakumullah, kebodohan akan tampak itu apabila seseorang berbicara yang tiada manfaatnya, berbicara tiada gunanya, bicaranya itu kosong, tidak ada dapat diambil faidah sedikit pun. Baik bicara ketika di depan umum, baik berbicara di tempat-tempat yang memang seharusnya dia berbicara. Jadi berbicara yang tidak berfaedah itu termasuk berbicara atau ngomong yang bukan urusannya. Selalu ikut campur urusan-urusan orang lain. Itulah berbicara yang tidak berfaedah. Nah, selanjutnya hadirin rahimakumullah, yang ketiga, termasuk salah satu tanda atau salah satu ciri orang yang bodoh itu adalah membelanjakan harta tidak pada tempatnya. Itu bagi yang punya. Apabila memberi hartanya juga kepada orang-orang, tidak kepada yang membutuhkan. Jadi selalu salah memberi bantuan, istilahnya seperti itulah. Ketika seseorang memberi bantuan di pedesaan, bukan cangkul, bukan parang, bukan arit yang diberi bantuannya itu, malah diberi bantuan misalnya komputer, atau diberi bantuan misalnya, ya itulah yang tidak pada tempatnya. Nah, ketika seseorang di perkotaan membutuhkan bantuan, malah dikasih misalnya paculnya, dikasih goloknya, ya itulah termasuk kepada pemborosan harta dan termasuk salah satu ciri kebodohan, termasuk salah satu ciri orang yang bodoh. Nah, berikutnya yang keempat, termasuk salah satu ciri orang yang ciri nyata orang yang bodoh itulah selalu membuka rahasia di depan umum, baik itu rahasia dirinya maupun rahasia orang lain, yang sehingga orang-orang tidak percaya lagi kepada dirinya, sebab rahasia orang-orang itu nantinya diumumkan kepada halayak ramai. Rahasia dirinya sendiri juga selalu disebut-sebutkan,
Misalnya tadi malam saya sudah ngapain, itu diumumkan di depan umum. Dengan secara nyata atau tidak nyata. Nah, kalau saat ini mengumumkan rahasia di depan umum itu bisa lewat sosial media misalnya, lewat Facebook, atau lewat media-media yang lain. Kalaulah salah satu yang kita upload itu adalah membuka kerahasiaan diri, kerahasiaan keluarga, rahasia orang lain, itulah salah satu ciri orang yang bodoh. Nah, berikutnya yang kelima, hadirin rahimakumullah, gampang kena pengaruh orang lain. Selalu dapat dipengaruhi oleh orang lain. Nanti ketika seseorang ini misalnya lagi jatuh usaha. Nah, yang satu memberi nasihat, kamu harus berusahanya seperti ini. Harus usahanya misalnya jualan cendol misalnya. Itu dipercaya dan langsung diikutin. Besoknya ada lagi yang berbicara, kamu itu harus jualan kopi, diikutin lagi. Nah, seperti itulah. Jadi, ciri orang bodoh itu selalu percaya atau selalu mengikuti saran orang lain tanpa disaring. Baik itu saran yang baik maupun saran yang jelek, semuanya diikutin, sehingga dianya bingung mau mana dulu yang harus dilaksanakan. Itulah salah satu ciri bodoh yang nyata. Nah, selanjutnya yang keenam, hadirin rahimakumullah, tidak mampu membedakan mana lawan mana kawan. Nah, ini sangat sepele sekali bahasa. Namun orang-orang atau bahkan kita tidak mampu mengklasifikasikan mana lawan kita, mana kawan kita. Seharusnya kawan kita diikutin, ditaatin misalnya, lawan disingkirkan, malah terkadang lawan kita yang diikutin. Siapa lawan kita sesungguhnya, hadirin rahimakumullah? Lawan kita sesungguhnya, musuh kita sesungguhnya adalah setan. Setan-setan yang nyata. Itulah klasifikasi lawan yang memang harus kita hindarin. Jangan sampai kita ikutin apapun bisikan-bisikannya, apapun pengaruhnya, sebab ini akan menjerumuskan hidup kita nantinya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, beruntunglah orang yang mampu mengendalikan lisannya. Beruntunglah orang yang mampu melapangkan rumahnya. Maksudnya mampu membuat keluarganya itu bahagia, keluarganya itu hidup. Baik dari yang kecil maupun yang dewasa, selalu ada syiar-syiar Islam di dalamnya. Selalu terdengar bacaan-bacaan Quran, selalu terdengar orang-orang yang bersolawat misalnya. Nah, itulah termasuk beruntung orang yang melapangkan rumahnya dengan cara seperti itu. Lalu beruntunglah orang-orang yang selalu menangisi dosa-dosanya, yang sehingga ketika kita menangisi dosa-dosa kita sampai tidak terasa, sampai masuk ke relung hati kita, dan dengan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa, segala celah yang kita selalu perbuat selama ini. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita selalu menjaga lisan kita untuk mencari keberkahan, mencari keuntungan, mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita terjaga dan selalu mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin seperti itu aja, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.